Ketika kau panggil namanya, saudaraku, if you truly know what that means, kalau kau kenal Jireh, saudaraku, engkau tidak pernah kekurangan hal baik apapun dalam kehidupanmu. Ajar kami mengenal Engkau, Tuhan. Who you truly are. Sehingga mengalami revelation dan kebenaran di balik nama itu. Rafa, the healer, the great healer. Oh, dia bukan hanya menyembuhkan sakit penyakitmu, dia menyembuhkan hatimu, dia menyembuhkan hidupmu, dia menyembuhkan keluargamu. Sampai pada yang paling dalam sekalipun di dalam kehidupanmu yang orang tidak lihat, dia sembuhkan, dia pulihkan kembali menjadi baru. Terus tuntun kami, Tuhan, terus bawa kami, jangan lepaskan tangan kami ini, Tuhan. Sementara kami belajar jalanmu, kami belajar caramu, kami belajar pikiranmu. Sehingga dalam hidup kami ini kami melihat kebesaranmu. Di setiap jejak langkah kaki kami ada kebesaranmu. Sampai nanti kami kembali pulang. Sampai kami nanti meninggalkan dunia ini. Kami meninggalkan legacy. Bagaimana seorang manusia biasa, tanah liat yang bukan apa-apa, ketika berjalan bersama dengan Jireh, berjalan bersama dengan Rafa. Apa yang bisa dilakukan tanah liat yang bukan apa-apa ini? And once again, Tuhan, ketika kami berpulang pun namamu yang dipermuliakan, namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan dari apa yang kami tinggalkan di muka bumi ini. Oh Tuhan, terus bangun keluarga-keluargamu di tempat ini, bangun. Sampai kami bisa memenuhi apa yang jadi rencanamu atas kehidupan kami. Kami siap terima remamu Tuhan, urapi lidah bibir anakmu ini Tuhan. Setiap perkataan yang keluar, apa yang jadi remamu buat setiap kami. Di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah. Saudaraku, kau yang diurapi, kau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Lihat kiri kanan saudara. Katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa saudaraku. Wow. Wow, berapa banyak yang diberkati dengan hadirat Tuhan di tempat ini. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan. Buat dia yang layak terima tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. Buat dia yang layak terima segala pujian. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang buat saya very special. Saya akan menyampaikan satu pesan yang berbicara tentang peranan seorang pria. Peranan seorang suami, saudaraku. Sebagai kepala di dalam keluarga. A special message, saya akan beri judul CEO Keluarga. Ini akan jadi satu firman berseri ya. Selama 1 bulan ini saudaraku. Kita akan belajar bagaimana membangun keluarga kita, membentuk keluarga kita. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, bahagia,
bebas drama. Saran saya saudaraku, pesan saya kepada setiap saudara di tempat ini, mungkin sebagian dari saudara mungkin nanti ketika mendengar firman ini, bapak-bapak khususnya, jangan panas dulu ya saudara. Pastor kok curang, kok saya semua, kok ini tentang saya lagi tugas saya, yang istri mana? Atau siapa tahu juga ada ibu-ibu yang, pastor kok yang saya nggak disentuh, kok bagian saya nggak disampaikan. Nah yang manapun saudaraku, bersabar, to be continue saudaraku. Karena pesan firman Tuhan di gereja kita berseri, nanti ibu-ibu tunggu tanggal mainnya. Amin saudaraku. Itu sebabnya pastikan saudara mengikuti sampai akhir. Kenapa? Karena bukan minggu depan, nanti minggu kelima. Buat bapak-bapak yang saudara merasa nggak adil nih pastor. Nanti minggu kelima, saya akan berbicara tentang peranan istri, saudara. Tapi hari ini, khusus pentingnya peranan suami, bapak, di dalam keluarga. Bahkan saudaraku, saya nitip pesen, jangan hanya dengar khotbah saya. Dengar khotbah Pak Jo. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan menyampaikan dari sudut pandang istri. Saya akan menyampaikan dari sisi saya sebagai istri yang witnessing. Saya menyaksikan dan saya belajar gitu. Bagaimana suami saya melakukan peranannya. Itu sebabnya nanti akan beda jauh kalau saudara dengar dari sisinya Pak Jo. Akan jauh lebih lengkap saudara. Angle-nya akan beda. Doa saya dari firman sepanjang 1 bulan ini. Pak, saya benar-benar berdoa. Saudara masing-masing tangkap peranan saudara. Baik suami kerjakan bagianmu. Istri kerjakan bagianmu. Anak-anak kerjakan bagianmu. Itulah yang akan menciptakan keluarga kokoh. Keluarga bahagia. Keluarga bebas drama. Yuk kita lihat terlebih dulu. Kita buka dari Efesus pasalnya yang kelima. Saya rasa ini ayat wajib suami istri ya saudara. Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Ayat ini ngomong begini saudaraku. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23 perhatikan saudara. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi ternyata bapak-bapak, saudara diangkat Tuhan untuk menjadi kepala istri. Suami adalah kepala rumah tangga. Suami adalah kepala keluarga. Dan ini adalah peranan yang sangat besar sekali saudara. Sampai-sampai saudaraku, peranan saudara disamakan dengan peranan Kristus. Sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaatnya. Bapak-bapak, izinkan saya mengatakan ini. Engkau dipilih. Saudara diangkat. Engkau diurapi untuk menjadi kepala atas keluargamu. Saya berdoa ya, saudara bisa terima rema ini. Mulai detik hari ini gak ada lagi suami yang berkata, pastor apa saya bisa? Apa saya mampu? Bolehkah saya katakan ini? Engkau dipilih Tuhan. Oh yes, bapak-bapak dengar ini. Engkau diurapi. Atas hidupmu ada pengurapan yang memampukan engkau menjalankan peranan yang begitu besar ini. Dan hari ini saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu,
Dengar baik ini. Suamimu diangkat. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi kepalamu. Ibu-ibu boleh katakan amin. Ibu-ibu aminnya yang paling keras. Ini aminnya yang agak ragu-ragu, aminnya yang lebih keras lagi. Suamimu ditunjuk, dipilih, diurapi, ditetapkan menjadi kepala istri. Dan ketika Tuhan menunjuk bapak-bapak menjadi kepala. Oh yes. Sebagai kepala saudaraku, engkau punya peranan yang sangat besar. Ketika Tuhan menunjuk saudara, dia punya rencana besar atas bapak-bapak, atas suami-suami di tempat ini. Engkau diberikan tugas mulia. Oh yes. Saudara diberi tugas mulia. Apa tugasnya, Pak? Kita lanjutkan ya saudara, ayat ini. Bagian yang kalimat yang terakhir, dialah yang menyelamatkan tubuh. Wow. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya tarik ya saudara, karena peranan suami ini disetarakan dengan Kristus saudaraku. Sama seperti Kristus, dia adalah kepala dari jemaat. Betul ya saudara, itu yang dikatakan firman Tuhan ya. Dia adalah kepala dari jemaat. And therefore, karena itu, dia menyelamatkan saudara dan saya. Kita yang seharusnya binasa, karena ada seorang kepala yang melakukan tugasnya. Saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus sebagai kepala jemaat menyelamatkan saudara dan saya. Demikian juga dengan suami. Pak, saya harus minta maaf ketika saya ngomong ini, saudaraku. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara, dengarkan Pastor Joe. I learn a lot from him. Maafkan saya Pak, tapi saya harus katakan ini. Keselamatan keluargamu, tugas yang begitu penting itu ditaruh Tuhan di tanganmu. Selamat tidaknya keluargamu Pak. Peranan itu sangat besar dimainkan oleh suami. Bersatu atau tidaknya keluargamu, peranan itu sangat besar dimainkan oleh suami. Sama seperti Kristus menyelamatkan tubuh. Bapak, suami, pria, sebagai kepala dipanggil untuk menyelamatkan keluargamu. Saya akan mengajak saudara untuk berjalan lebih jauh ya saudaraku. Kita akan melanjutkan. Ibarat di sebuah perusahaan saudaraku, pemimpin dalam sebuah perusahaan itu disebut sebagai CEO. Dari kata inilah saya ambil saudara. Sama seperti di perusahaan, keluarga ada pemimpinnya. Yaitu suami, yaitu bapak. Itu sebabnya saudaraku saya menyebut CEO keluarga. Dan sama di dalam perusahaan, saya akan mengajak saudara melihat apa sih peranan seorang CEO gitu. Dari situ nanti bapak-bapak sepakat ya, kita melihat boleh ya, apa sih peranan seorang CEO keluarga gitu. Kita lihat 6 peranan ya saudaraku. Yang pertama saya mulai saudara, yang bersuka cita katakan amin yang paling keras. Yang bersuka cita katakan saya.
Yang percaya hari ini saudara akan dapatkan sesuatu, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku. Yang pertama saudara, apa itu peranan seorang CEO di dalam perusahaan? CEO melakukan perencanaan untuk masa depan perusahaan. Sama halnya juga di dalam keluarga saudaraku. Sebagai seorang kepala, bapak-bapak punya tugas, punya peranan saudara yang sangat penting, yaitu merencanakan masa depan keluarganya. Mau dibawa kemana gitu? Visinya apa? Keluarga ini nanti arahnya mau kemana? Itu peranan dari seorang CEO saudara. Yang kedua saudaraku, bukan hanya saudaraku, CEO melakukan perencanaan nanti langkahnya mau kemana, visinya apa, goalnya mana. Tapi yang kedua, seorang CEO menyusun strategi bagaimana meraih visi yang sudah direncanakan. Kalau arahnya mau ke sana, apa yang harus dilakukan? Harus bagaimana melakukannya. Strategi bukan hanya sekedar asal ngawur langkah jalan aja yang penting menikah. No. Para pria, halo, sebelum saudara menikah pikirkan lagi saudaraku. Karena ketika saudara menjadi seorang kepala, yes, adalah tanggung jawab saudara merencanakan ini mau dibawa kemana. Strateginya apa? Supaya goal, supaya berhasil. Dan yang ketiga saudaraku, melakukan pengelolaan SDM yang bekerja di dalam perusahaannya. Itu tugas CEO. Pastor maksudnya gimana? Oh yes, saya ini ya saudaraku harus mengatakan kepada saudara, saya ini adalah hasil kerja dari seorang CEO keluarga yang melakukan peranan fungsinya dengan luar biasa. Pak Jo melihat potensi yang ada di dalam diri saya. Sebagai seorang kepala saudaraku, lihat potensi yang ada di dalam diri istrimu. Lihat potensi yang ada di dalam diri anak-anakmu. Yes, Pak Jo melihat itu. Dia nggak goyah dengan, dia melihat potensi yang ada di dalam diri saya. Dia nggak takut saya maju, saudaraku. Tahukah saudara, saya ada, sebagaimana saya ada hari ini, saya berikan kreditnya kepada suami saya. Karena sebagai seorang CEO, dia melihat potensi saya. Dia mendorong saya. Apakah saudara pikir saya langsung jadi begini, Pak? No. Berkali-kali saya menyerah, saudaraku. Suami saya tidak putus asa untuk terus mendorong saya. Sebagai seorang CEO, dia berdiri di samping saya. Momen di mana saya hancur, momen di mana saya jatuh, momen di mana saya menyerah, dia katakan terus kepada saya, yes, kamu bisa. Dia pertajam saya, saudaraku. Nita yang saudara lihat hari ini adalah hasil kerja dari seorang CEO di dalam keluarga yang melakukan peranannya. Bapak-bapak, izinkan saya mengatakan ini. Istrimu punya potensi yang Tuhan sudah berikan. Anakmu punya potensi yang sangat besar. Mainkan perananmu. Mainkan. Mereka bukan ancaman. Mereka bukan beban. Mereka adalah aset yang Tuhan berikan di tanganmu. Ketika kau kelola, engkau akan melihat keluarga berkembang, keluarga sukses, keluarga maju, keluarga mencapai garis finish. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat saudaraku, apa peranan CEO? CEO melakukan analisa terhadap fungsi kerja dan masalah yang ada di dalam perusahaan. Pastor maksudnya apa? Problem solving, saudara. Yes, seorang CEO harus bisa mengenali masalah yang terjadi. Jujur loh Bapak Ibu, dalam keluarga tinggal satu rumah barengan itu apa nggak ada masalah toh? Yang mengerti katakan amin. Jujur, suami istri. Memangnya masalah itu langsung dimulai dari yang besar? Kan enggak.
Yang jadi masalah itu kan yang kecil-kecil toh tadinya. Kerikil toh. Kerikil kan harusnya nggak penting toh. Tapi kenapa akhirnya jadi besar? Karena tidak ditangani, saudara. Yes, ini adalah tugas CEO, saudaraku. Problem solving. Ketika masalah yang kecil itu tidak ditangani, dia akan jadi besar, saudaraku. Sampai di titik tertentu masih tidak ditangani ya, meledak. Perusahaan tidak terselamatkan, saudara. Hancur. The same thing. Kenapa saya berbicara, kenapa Pastor Joe memakai istilah CEO ini, saudara? Karena saya yakin buat bapak-bapak akan lebih memahami dan lebih mudah untuk menerima, mengerti peranan seorang CEO. The same thing dengan keluarga, saudaraku. Ketika masalah yang besar sekalipun dikelola, besar bisa jadi kecil, kecil dihilangkan, Pak. Keluarga bahagia. Ada sukacita di dalam keluarga. Yang selanjutnya, saudaraku, yang kelima. Ternyata CEO juga punya peranan merencanakan budgeting. Jadi nggak boleh go with the flow, saudara. Budget keluarga harus direncanakan. Akan ada sebagian dari saudara yang berkata kepada saya begini, Pastor, aduh buat apa direncanakan, Pastor? Udah pasti tahu kok nggak bakal cukup. Saya nggak usah nulis aja, saya udah tahu, Pastor. Tiap bulannya nggak cukup. Gali lubang, tutup lubang. No, bapak-bapak. Ketika kita sudah tahu nih, oke, nggak cukup. What do we do? Apa yang kita lakukan? Apakah nggak cukup and then stop? No. Oke, tahu nggak cukup. Bagaimana caranya? Nah di sini nanti istri akan memerankan peranan, saudara. Tunggu tanggal mainnya, minggu kelima ibu-ibu. Kalau nggak cukup terus gimana, Pastor? Oke, let's see. Di tempat kita bekerja, saudaraku, tingkatkan kapasitas kita. Berjuang. Work smart. Apa yang bisa kita lakukan sehingga ada kenaikan jabatan. Sehingga ada peningkatan penghasilan, saudaraku. Oke, nggak cukup. Lihat, budget-budget mana yang berlebihan. Budget-budget mana yang bisa dipangkas. Lihat nggak cukup, oke. Gimana caranya kita mengatur? Ternyata itu adalah tugas seorang CEO, saudara. Yang keenam, saudara. Yang keenam, ini akan semakin seru, bapak-bapak. Yang keenam, melakukan pengawasan agar kinerja perusahaan tetap berada pada jalurnya. Jangan biarkan anak dan istrimu tidak pada jalurnya, bapak-bapak. Awasi. Jangan biarkan. Perhatikan. Goal awalnya yang pertama, visinya apa? Anak kita, istri kita berjalan toward the goal atau tidak. Ini peranan CEO, saudara. Di dalam keluarga. Nah, saya akan bawa kita maju selangkah lebih lanjut. Kita sudah melihat sebagian dari peranan seorang CEO. Yang jadi masalah, saudaraku. Maafkan saya, saudaraku. Saya bisa membayangkan ketika seorang CEO melakukan peranan yang luar biasa di keluarganya. Saya akan melihat keluarga-keluarga yang flourish. Mekar, keluarga yang berkembang, keluarga yang bertumbuh. Satu demi satu keluarga Allah di tempat ini mencapai goal dan tujuannya. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi sayangnya saudaraku, yang seharusnya seorang bapak, seorang suami ini punya peranan untuk menyelamatkan. Sayangnya masih banyak yang justru menghancurkan. Sayangnya masih banyak yang meninggalkan, Pak. Tidak heran mulai muncul konflik ya. Masalah, drama di dalam keluarga. Doa saya ya saudara, kata kuncinya sederhana kok. Saya berdoa ketika saudara mendengar khotbah ini ya. Bukan saling tuntut suami istri. Hari ini bukan istri-istri, yes! Bukan saudaraku. No.
It was meant to be like that. Khotbah hari ini bukan itu tujuannya. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Tapi doa saya ya, istri mainkan perananmu. Suami sadari dan terima tanggung jawab dan perananmu. Lihat saudara, keluarga jadi kokoh. Keluarga jadi kuat. Masing-masing, kayak orang main bola itu loh saudara. Kalau hanya kipernya doang yang jaga gawang, tapi pemainnya yang di lapangan, dibiarin aja. Pemain dari seberang nendangin bola terus, yang lainnya begini, ya habis kipernya saudara. Tapi sebaliknya, sebagai yang menjadi bagian yang menendang saudaraku, bagian yang ngegolin saudaraku, kipernya malah santai-santai di ujung. Ya, gak apa-apa. Habis juga saudara. Yang mengerti katakan amin. Istri mainkan perananmu. Suami sadari tugasmu dan mainkan perananmu. Keluarga kokoh, keluarga bahagia, keluarga bebas drama. Oh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya lanjutkan lagi saudara. Kalau tadi kita sudah melihat sebagian dari peranan seorang CEO. Sekarang saya lanjutkan. Area tugas dan tanggung jawab seorang CEO keluarga itu apa? Kita lihat ya. Ada 3 areanya. Bagiannya saudaraku. Terdiri dari 3 bagian. Yuk kita lihat yang pertama. Seorang pria, seorang bapak, seorang suami. Menjadi kepala dalam hal kebutuhan rohani. Ini area pertama ya saudaraku. Seorang suami menjadi kepala dalam hal kebutuhan rohani. Maksudnya gimana? Menyelamatkan keluarga dalam hal rohaninya Pak. Tidak heran saudara sering dengar nggak kata-kata suami disebut sebagai imam keluarga? Sering dengar ya saudara? Kenapa? Kenapa disebut sebagai imam keluarga? Zaman dulu saudaraku, di Alkitab seorang imam punya tugas. Membawa jemaatnya, membawa rakyat itu dekat sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak-bapak, halo, boleh aminnya yang paling keras. Engkau dipanggil, engkau dipilih untuk membawa istri dan anak-anakmu dekat sama Tuhan. Yes, saudaraku. Jangan biarkan, jangan izinkan istri dan anak-anakmu tidak ada di dalam jalur yang seharusnya. Karena ini yang terjadi pada keluarga pertama Bapak Ibu. Siapa? Keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Saya yakin semua wanita di sini sepakat dengan saya ya, yang jatuh lebih duluan kan yang Hawa ya. Tapi permasalahan sesungguhnya tidak selesai sampai di Hawa loh saudaraku. Karena Adam tidak melakukan fungsinya. Fungsi apa Pastor? Kita lihat ya. Kita lihat ya. Yuk, kita buka dari Kejadian. Kita lihat ya. Kejadian pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-6 saudaraku. Ini kok jadi tegang semuanya ya saudara. Oke yuk kita lihat Kejadian 3 ayatnya yang ke-6 ya. Perempuan itu melihat, siapa yang melihat saudara? Hawa. Jadi yang duluan nakal itu siapa? Hawa saudara, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu apa yang Hawa lakukan Bapak Ibu? Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Siapa yang makan buah duluan? Hawa. Tapi dasar istri saudaraku, dosa ngajak-ngajak saudara. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Nah, tapi garis bawahi saudara. Kata ini berlanjut yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sebagian ahli tafsir Alkitab saudaraku menafsirkan kata bersama-sama dengan dia.
pada saat Hawa ngambil itu buah, Adam di situ. Pertanyaan saya, Alkitab mencatat nggak dilarang sama Adam? No. Adam di situ. Dia lihat ketika Hawa ngambil. Tapi dia diem. Adam di situ. Dia lihat dimakanlah buah itu oleh Hawa. Tapi dia diam. Adam di situ, saudaraku. Lebih parahnya lagi, dia tahu itu dosa, dikasihlah buah itu oleh Hawa. Saya tanya, setidaknya kalau Adam menjalankan fungsinya, saudara. Oke lah dia nggak bisa ngelarang istrinya. Oke lah dia nggak bisa menjaga istrinya. Setidaknya kalau dia melakukan peranannya, maka dia bisa berkata no kepada istrinya. Tapi satu kalimat tadi di garis bawah itu jadi berat, saudaraku. Hawa ngasih itu ke suami dan Adam makan. Nggak nolak, saudara. Bapak-bapak maafkan saya. Oh saya tahu, saudaraku. Saya tuh bergumul loh setiap kali khotbah kayak gini. Bapak-bapak halo. Bolehkah setidaknya saudara memberikan senyum kepada saya? Banyak keluarga hancur karena CEO-nya pasif, saudara. Banyak keluarga hancur karena sebagai seorang CEO, suami membiarkan anak dan istrinya tidak bertumbuh secara rohaninya. Jangan mengatasnamakan demokrasi ya Bapak Ibu. Anak saya bebas kok, Pastor. Saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apakah anakmu, apakah istrimu berjalan di jalannya Tuhan adalah tanggung jawab seorang CEO keluarga. Kenapa? Karena saudara dipanggil menjadi kepala and therefore kepala menyelamatkan tubuh. Pastor, kalau gitu apa tugas seorang imam itu? Kalau saya adalah kepala dalam hal rohani untuk keluarga saya punya tugas apa, Pastor? Yang pertama, saudaraku, bapak-bapak izinkan saya mengatakan ini. Doakan keluargamu setiap hari. Saya ini loh saudaraku, produk dari suami yang menjalankan peranannya sebagai seorang CEO. Saudara lihat saya hari ini ya saudaraku, saya tidak selalu seperti ini. Saya pernah saksikan kok kepada saudara. Ada momen-momen ketika saya masih di Jogja saudaraku, itu momen yang gak gampang bagi saya. I was still so young. Kami itu usianya masih 20-an tahun saudaraku, and yet kami sudah menjadi gembala sidang. I was still so young. Senggol kiri kanan, memangnya hanya saudara saja yang bisa kecewa dengan pendeta. Pendeta juga bisa kecewa dengan jemaat, saudara. Ada momennya ya saudaraku, ada satu waktu ya dalam kehidupan saya tuh hancur saudara. I was still so young. Saya nggak kuat saudara. Di benak saya sebuah pelayanan adalah satu cara bagi saya membalas cinta kasih Tuhan. Saya tuh sampai ngomong sama Pak Jo, kalau yang seperti ini namanya pelayanan, saya tidak mau melayani. Buat saudara yang pernah merasakan itu, engkau enggak sendirian, I've been there. Saya pernah ada di satu titik di mana saya marah sama Tuhan, saudaraku. Saya marah dengan gereja. Saya muak dengan gereja. Buat saudara yang mengalami hal yang sama dengan saya, I've been there.
Itu titik terendah dalam kehidupan saya. I'm so down. Tapi saya bersyukur saudaraku. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan kepada saudara, semua yang saya ceritakan kepada saudara adalah cerminan. I am the witness. Saya melihat seorang kepala keluarga, CEO keluarga, menjalankan fungsionalnya. Apa yang saya bagikan kepada saudara adalah apa yang saya lihat dari suami saya. Di momen itu ya saudaraku, suami saya mau khotbahin saya khotbahin balik. Kami dua-dua sama-sama pengkhotbah saudara. Semua yang dia katakan akan selalu saya jawab, I know what you are about to say. Saya tahu kamu mau ngomong apa. Saya punya semua saudaraku, saya ngerti. Tapi hati saya luka. Hari Minggu, Sabtu itu selalu menjadi ketakutan buat saya menuju ke hari Minggu. Karena saya luka. Setiap masuk di hari Minggu untuk datang ke gereja, kaki saya ini enggan melangkah, saudara. Pelayanan itu jadi beban begitu berat buat saya. Tapi saudara tahu apa yang Pastor Jonathan lakukan buat saya? Dia tidak tuntut saya apapun, dia biarkan. Mau saya saat teduh, enggak saat teduh, dia biarkan, saudara. Tapi saya tahu, setiap malam sebelum saya tidur, dia akan belai kepala saya, saudara. Saya tahu pada saat dia belai kepala saya, dia berdoa untuk saya. Kadangkala ketika saya tidur, saya bisa ngerasakan dia pegang tangan saya. Dia berdoa untuk saya, saudara. Sampai satu hari, Tuhan jamah hati saya. Tuhan sembuhkan luka saya. Waktu berlalu, saudaraku. Satu hari, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Saya bangkit kembali. Kenapa? Ada seorang CEO yang berdoa untuk keluarganya setiap hari. Sampai detik hari ini saya tahu Pastor Joe selalu sujud sungkur dan berdoa kepada Tuhan untuk keluarganya setiap hari. Itu peranan seorang imam. Apa peranan seorang imam berikutnya, saudaraku? Sebagai seorang imam, dengar ini saudaraku, berjuang untuk keluargamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya. Kali ini I give the credit to my father. Saya orang yang keras, saudaraku. Kalau saya sampai masuk ke gereja Kristen, peranan itu dimainkan oleh papa saya. I give the credit to him. Saya orang yang kalau diajak ke gereja, saya masih remaja. Saudara yang punya anak remaja tahu yang saya katakan. Kalau saya diajak ke gereja, saudara, itu pintu saya banting, saudara. In case saudara melihat pastor saudara malaikat ya, saudaraku. I was not always like this. Saya banting tuh pintu, saudara. Tapi saudara tahu, papi saya memperjuangkan istrinya, papi saya memperjuangkan anaknya satu demi satu, saudara. Sampai hari ini saya ada di gereja perjuangan dari seorang CEO keluarga. Jangan biarkan anakmu entah pergi kemana tanpa saudara tahu. Pastor, habisnya kalau diajak ke gereja, wajahnya nyebelin. Apa saya nggak ngalamin yang sama? Tanya anak-anak saya ini ada tersebar di sini, saudara. Halo? Tapi papi saya keep on doing it. Dibanteng pintunya, nanti berapa minggu ke depan, Nita mau ke gereja enggak? Gitu lagi, saudara. Sampai satu hari saya melihat, saudaraku, papi saya seorang pria pulang dari gereja ke rumah, saudara, dia nyanyi-nyanyi. Kalau istri kan ya biasa tuh Bu, nyanyi-nyanyi gitu kan ya biasa ya. Saya melihat papi saya, dia nyanyi-nyanyi, wajahnya sukacita, saudaraku. Papi saya berubah.
Dari perubahan itulah saudara, saya memutuskan untuk satu ketika saya diajak ke gereja, saya penasaran ada apa sih di gereja. Kok tapi saya jadi begitu? Apa sih di gereja itu yang membuat papi saya yang tadinya kayak gitu berubah? Oh bapak-bapak halo, perubahanmu menyelamatkan keluargamu Pak. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Saya memberikan kredit ini kepada bapak-bapak engkau yang bersedia berubah untuk demi menyelamatkan seisi tubuh dan keluargamu. Karena saya melihat perubahan papa saya saudaraku. Hari ini saya ada di tempat ini. Yang ketiga, apa peranan imam saudara di dalam keluarga? Imam membangun mezbah keluarga. Setidaknya saudaraku, seminggu sekali saudara. Setidaknya bangun mezbah. Saudara percaya nggak percaya ya saudara? Saya tuh di rumah kadang nakal loh. Pak Ajo loh yang ngejar-ngejar kami itu kalau untuk mezbah keluarga. Maybe you don't think like that ya? Hah? Saudara tidak berpikir seperti itu ya? Yes, suami saya menjalankan peranannya dengan luar biasa. Maybe you don't see that much dari Pak Jo tentang hal itu. Dia akan teriak, sayang, ayo. Saya gitu saudara. Saya masih sibuk. Ayo mezbah keluarga. Anaknya belum kok, saya gitu. Nanti anak saya yang kecil tuh yang paling seru saudara. Yang kecil, yang Jen itu yang paling seneng saudara. Nanti dadinya akan bilang sama anak saya yang kecil, Jen panggil Cici. Dia akan cepet lari saudara. Cici, kata dia. Ayo cepat, kita mezbah keluarga, kata dia. Nanti kalau sudah ngelihat satu-satu datang saudaraku, saya datang, saya ikut, kita sama-sama diranjang bareng-bareng, kita mezbah keluarga. Pak Jo memerankan peranan itu dengan luar biasa sekali. Oh yes, suami, halo. Sebagai seorang imam, yuk sama-sama yuk. Pastor, tapi nyebelin kalau diajak mezbah keluarga main sendiri. Apa keluarga saya nggak begitu saudara? Instagram tuh selalu menampilkan yang baik-baiknya sih saudara. Kan nggak mungkin toh, saya di Instagram pakai koloran gitu kan ya nggak mungkin toh saudara. Kan nggak mungkin toh di syuting males-malesan saudaraku. Instagram itu menunjukkan semua hal-hal yang baik. Tapi izinkan saya mengatakan ini, CEO keluarga saya memainkan peranannya. Setidaknya seminggu sekali, sesibuk apapun dia. Pak Jo akan tarik anak-anak, Pak Jo akan tarik istrinya. Harus mezbah keluarga. Yang keempat saudaraku, sebagai seorang imam, apa peranan imam dalam keluarga? Ajak keluargamu ibadah ke gereja. Yes. Saudara tanya anak-anak saya. Yang lain-lain saya diem. Tapi anak saya tahu, kalau sudah urusan ke gereja, non-negotiable. Bukan karena saya seorang pendeta Pak, no. I make sure buat anak-anak saya. Yang lain-lain bisa dinegosiasikan. Bukan karena saya pendeta Pak. Before I am a pastor, sebelum saya seorang pendeta, dengar ini saudaraku. Saya seorang yang berhutang besar kepada Tuhan saya. Saya memastikan kepada anak-anak saya. Mami, Daddy hutang besar sama Tuhan yang kita sembah. Bapak yang kita sembah. Kamu boleh nego sama mami yang lain-lain. Mami akan ngalah. Tapi tidak urusan gereja. 1 minggu sekali datang ke gereja, naikkan ucapan syukur. Keluarga kita jadi sebagaimana keluarga kita ada hari ini. Karena peranan Bapak yang di surga. Jangan salah artikan ya saudara, saya tidak melakukan itu karena saya seorang pendeta. No. Tapi saya orang yang berhutang besar sama Tuhan saya. Yang kelima saudara, sebagai seorang imam, apa yang dilakukan?
ketika melihat ada yang menjauh dari Tuhan, perjuangkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Oh, yang satu ini amazing, saudara. Saya sayangnya nggak punya banyak waktu ya, saudara. Saya sayangnya nggak punya banyak waktu, one day ya, saudara. Saya akan ceritakan. Saudara, kadang mungkin Pak Jo tuh terlihatnya ini ya, saudara. Banyak akhirnya saudara itu tertipu gitu. Tapi Pak Jo itu adalah seorang pria yang menjalankan tugasnya dengan luar biasa, saudara. If I can say, boleh nggak sih kasih tepuk tangan buat Gembala Sidang, saudara? Dia memastikan kami satu demi satu itu tidak keluar dari jalur, saudara. Yang kedua, saudara, sebagai seorang CEO, pria, suami, bapak itu punya peranan menjadi kepala dalam hal jiwa, emosi, saudara, emosionalnya. Maksudnya gimana, Pastor? Yes, saudara, istri saudara tidak hanya terdiri dari roh. Yang mengerti katakan amin. Anak saudara tidak hanya terdiri dari roh, mereka punya jiwa. Mereka punya perasaan. Sebagai seorang kepala, saudaraku, yes, adalah tugas seorang CEO untuk mengerti apa sih yang dirasakan istrinya. Apa sih yang dialami anak-anaknya. Apakah anak saudara dibully? Jangan cuek, saudara. Jangan cuek, itu tugas saudara. Saudara mengerti, pemimpin dalam hal emosional, dalam hal kejiwaan, maksudnya gimana, saudara? Once again, saudara akan mendengarkan cerita-cerita saya tentang suami saya. Kenapa? Karena hari ini saya berkhotbah, sejujurnya saudaraku, saya hanya witnessing. Ini adalah sudut pandang saya sebagai seorang yang menyaksikan satu CEO keluarga memainkan peranannya. Itulah yang saya ceritakan kepada saudara. Bapak-bapak, halo, saya tidak menuntut saudara apapun. Yang mengerti katakan amin. Come on, that is not my part. Bukan bagian saya untuk menuntut saudara. Bukan bagian saya untuk memaksa saudara. No. Give me time to tell you the story. Dari seorang CEO yang menjalankan fungsinya and therefore keluarga kami diselamatkan, saudaraku. Momen pandemi, kalau saudara masih ingat, ada sangat banyak orang goyah imannya. Masih ingat Bapak Ibu? Apakah saudara pikir saya tidak ngalami itu? Yes, saya ngalami. Selama 6 bulan, I'm on medication, saudaraku. Saya berjuang. Saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Tahukah saudara yang membuat kami kuat di masa pandemi? Karena CEO keluarga saya berdiri dengan kokoh. Pak Jo itu hold the ground. Pak Jo tahu apa yang saya alami. Saya pernah cerita kok sama saudara. Now I open up to you. Jangan pernah merasa malu ya, ibu-ibu, halo. Saya tidak pernah, saudara kepingin saudara melihat saya sebagai satu figur yang perfect kok. No need, I am not perfect. Masa pandemi itu ya saudara, saya pernah ada di titik ya saudara, sampai saya itu bersembunyi di balik meja, saudara. Pak Jo itu melihat saya gemetar sembunyi di balik meja. CEO saya memegang peranan itu di dalam keluarga, saudaraku. Dia hold the ground. Bapak-bapak, halo. Kestabilan mental seorang bapak mempengaruhi stabilitas mental dan emosional satu keluarga. Ketika engkau kuat, keluargamu kuat. Dari mana saya mengutbahkan apa yang saya katakan, saudaraku? I experience it. Jangan malu ya. Kalau saudara ngalamin, pendeta saudara aja ngalamin kok. Kenapa saya menceritakan? Kenapa saya enggak malu menceritakan? Saya bisa dipulihkan Tuhan, saudara juga bisa
dipulihkan. Keluarga saudara juga bisa dikembalikan. Karena Tuhan punya rencana besar. Itu sebabnya bapak-bapak, halo, engkau dipanggil untuk tugas yang mulia. Yes, ketika seorang bapak memainkan peranannya, keluarganya, keluarga yang perkasa di bumi, anak cucu, keturunannya perkasa di bumi. Itu sebabnya saudaraku, engkau diangkat, engkau dipilih, engkau diurapi, bapak-bapak enggak sembarangan. Enggak sembarangan, engkau dipilih. Oh, Tuhan tahu dalam dirimu, engkau mampu, engkau bisa. Itu sebabnya Tuhan pilih engkau. Yes, Tuhan lihat ada potensi di dalam dirimu. Dia berikan tanggung jawab itu kepada saudara. Seorang kepala yang goyah saudaraku akan menyebabkan tubuhnya goyah. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Masih ingat ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, Pak? Kenapa enggak ada satupun prajurit yang berani tampil? Kenapa? Kepalanya mundur, Pak. Kepalanya goyah, Pak. Kepalanya goyang. Saul ketakutan, saudara. Itu sebabnya satu bangsa Israel dibully, dipermalukan, diolok-olok oleh Goliat, saudara. Bapak-bapak, ayomi keluargamu. Berikan mereka kasih. Boleh saya cerita, saudaraku? Pak Jo itu memainkan satu peranan, ada momen ya saudara, belum waktu berselang sekian lama. Anak-anak saya ada kok di sini. Mereka sukanya nggak mau saya suruh di depan, saudaraku. Ada di seputar saudara pasti. Tapi saudara hanya nggak menyadari aja. Ada satu waktu, saudaraku, saya bertengkar dengan salah satu anak saya. Pertengkaran yang cukup besar. Saya marah, saudara. Saya marah karena buat saya, anak saya melakukan satu tindakan yang melampaui batas. Saya melakukan saat itu, saya sengaja, saudaraku. Saya sengaja. Saya tidak mengatakan ini untuk dicontoh ya, saudara. Jangan, saya mengatakan ini untuk menunjukkan kepada saudara that your pastor is not perfect. Tapi yes, saya terus memperjuangkan untuk melakukan apa yang terbaik yang saya bisa lakukan. Yes. Saya tahu bahwa ada something yang harus dirubah dari attitude atau behavior anak saya ini, saudaraku. But I don't know what to do, gitu. Saya merasa saya sudah berjuang sampai di titik tertentu, saudaraku, saya tuh luka, gitu. Saya kena. Setiap kali saya mau masuk ke kamar anak saya ini ya, saya tuh ada trauma, saudara. What if nanti gitu lagi gimana? Saya berusaha, saudaraku. Dan sampai satu titik saya bawa di dalam doa. Saya datang di hadapan Tuhan, what should I do? Orang tua, saudara yang alami, yang saya alami, don't give up hope ya. Halo, anak-anak can be challenging, tapi mereka dititipkan Tuhan kepada saudara. Artinya Tuhan tahu engkau bisa. Yes, engkau bisa. Mereka dititipkan bukan tanpa sebab, saudaraku. Karena Tuhan percaya kepada saudara. Saya waktu itu berseru, saya nangis sama Tuhan, saudara. Saya nggak tahu what should I do. Saya bawa ini ke suami saya, saudara. Saya ngomong, sayang, I've done, I try, I cannot. Oh, Pak Jo itu ya, saudaraku. Saya tuh takjub, saudara. Dengan bagaimana Pak Jo itu mulai mendekati anak-anaknya. Dia mulai ajak anak-anak kadang ngobrol. Saya kadang, kita ibu-ibu gimana sih? Halo, ibu-ibu. Kita kadang datang sudah kayak gitu kan, saudaraku. Karena udah saking gemesnya gitu. Udah ngomongin, sampai muncul istilah mulut berbusa gitu, saudara. Kan, udah kayak gitu kan. Pak Jo datang ke anak-anak, non-judgmental, dia nggak menghakimi anak saya, just talking. Cuman ngobrol aja. Ketika anak saya melakukan sesuatu, it's not a big deal for him. Gitu. And he's okay with it. Dia ngobrol. Kadang saya sampai marah. Kamu
kamu terlalu baik sama anak-anak, saya gituin. Gak apa-apa ya, saudara ngeliat ya, drama keluarga saya ya. Gak apa-apa kan? That's fine kan? Kamu terlalu baik, saya bilang sama suami saya. Tapi ternyata dari situ saudaraku, dia masuk ke hati anak-anak saya. Saya tuh bisa melihat saudaraku, satu demi satu. Tuhan ubahkan anak-anak saya dari suami saya. Mau tepuk tangan saudara. I don't say that my husband is perfect ya saudara. I don't say that I am perfect. Tapi kita berjuang. Kita berusaha melakukan peranan kita masing-masing. Keluarga itu tidak dimaksudkan untuk sempurna kok saudaraku. Keluarga dimaksudkan untuk saling membentuk, saling bekerja sama, saling berjuang supaya jadi sempurna. Anak saya dari situ ya saudaraku, Pak Jo itu sangat memperhatikan kejiwaan. Kalau saya cerita kepada saudara seperti ini, saudara tentunya belum lupa kisah cerita saya minggu lalu kan saudara. Bagaimana saya panas demam 39 derajat, 40 derajat, enggak digubris. Kan gitu. Tapi halo, ada peranan istri juga ibu-ibu. Ayo kita bekerja sama. Suami saya ya saudaraku, saya itu terharu saudara. Saya tuh kalau bangun tidur ya saudara. Ini enggak vulgar ya saudara. Enggak apa-apa toh. Ada yang usianya di bawah tahun, saudara tutup telinga dulu. Enggak saudaraku. Saya tuh kalau bangun tidur ya saudaraku, Pak Jo itu akan selalu, selama dia masih bisa ya saudara. Dia akan usahakan, saya bangun tidur, dia akan cium saya. Dia akan elus kepala saya, dia akan peluk saya saudaraku. Dan dia akan ngomong, good morning. Dia akan katakan, istriku cantik sekali. Itu booster buat saya saudaraku. Dikatakan cantik, halo bapak-bapak, dikatakan cantik orang lain, dan yang ngomong cantik suaminya sendiri, itu beda loh. Yang mengerti ibu-ibu boleh katakan aminnya yang paling keras. Mau 1000 orang di luar bilang saudara cantik, satu orang suami saudara bilang cantik, itu kayaknya punya sayap gitu saudaraku. Pagi hari ya saudaraku, itu menjadi satu boosting buat saya. Kadang saya bangun masih ini, wajah saya berantakan. Saya bilang, kalau kadang Pak Jo ngomong gitu, saya bilang, orang berantakan kayak gini kok. Berantakan aja cantik, apalagi enggak katanya saudara. Bapak-bapak, halo, kapan terakhir bilang ibu cantik? Udah jadi gentong, gak usah aneh-aneh. Boleh bapak-bapak? Pulang dari tempat ini gandeng tangannya, katakan thank you ya. Selama ini yang mungkin istrinya masak, kayak saya nggak masak di rumah saudaraku. Saya nggak suka masak saudara. Tapi by the way masakan saya enak saudara. Tapi saya nggak suka masak, Kakek saya, nenek saya itu koki saudaraku. Jadi mereka itu pintar masak, mami saya itu pintar masak. Masakannya enak sekali. Tapi jarang suka masak saudara. Saya diajarkan masak juga. Masaknya bisa masak saudara, tapi enggak terlalu suka masak gitu. Pak Jo juga enggak suka masak kok saudaraku. Jadi kami sama-sama enggak suka masak. Yang masak siapa? Yang penting kan ada yang masak gitu aja saudara. Enggak selalu seperti keluarga ideal yang saudara pikirkan, Bu Nita pakai apron, goreng. Enggak saudaraku. Tapi dengar ini saudara, ketika di dalam keluarga, suami menjadi kepala untuk hal kejiwaannya, mental istrinya, keluarga itu stabil. Keluarga itu bahagia. Dan sebagai gantinya gak usah bayar mahal bapak-bapak, istrimu akan cantik. Kecantikan terbaik itu kan muncul dari dalam. Dipermak, dirawat, ya oke, bukan nggak boleh, sangat boleh, monggo saudara. Kalau saudara diberkati lebih, saudara suka melakukan itu, and it's your happiness, go ahead. Tapi bahagia, kecantikan yang terbaik itu dari sini. Muncul dari sukacita
keharmonisan suami dengan istri. Nanti giliran ya bapak-bapak ya, pas bagian istri saya berhak ngomong apapun saudaraku. Kalau sekarang saya hanya ngomong sebagai saksi saudara. That's what I see from my husband gitu. Yang ketiga saudaraku, area apa? Kalau tadi sudah area rohani, sudah area jiwa, yang ketiga area jasmani. Yes saudara, area jasmani. Area jasmani artinya apa? Bapak-bapak, halo, pada saat Tuhan pertama kali menciptakan Adam, disuruh apa? Halo? Pertama kali Tuhan menciptakan Adam, sudah jadi saudaraku, hal pertama yang Tuhan perintahkan, kerja. Yang mengerti katakan amin. Kerja. Kepala keluarga di keluarga Allah, kerja. Jakarta, halo, kepala keluarganya harus kerja. Nggak boleh malas. Kecuali karena satu dan lain keadaan ya saudaraku. Kondisi tertentu ya. Itu nanti bagian istri saya akan berbicara saudara. Tenang aja saudara. Tenang aja, kan ada waktunya nanti minggu kelima ibu-ibu. Jangan terus nggak datang loh ya saudara. Tiba-tiba yang datang bapak semua gitu saudara. Aduh. Kerja saudaraku. Yang pertama sudah stabilitas di dalam keluarga. Tahukah saudara 90% masalah terbesar keluarga itu dipegang oleh masalah keuangan saudara. Bahkan bukan masalah perselingkuhan loh saudara. The number one problem in the family is finance. Yes, pria-pria sebelum menikah kerja. Aduh gimana cara saya ngomong ya saudaraku. Nikah nggak hanya bisa berbekal cinta bapak-bapak. Ibu-ibu, halo. Yang wanita juga, yang mau menikah denger ini. Nggak bisa hanya sekedar berbekal cinta. Aduh Bunita galak amat sih. Harus kerja saudaraku, betul-betul harus kerja. Kenapa? Saudara harus memastikan anak dan istrimu harus bisa makan. Terus gimana? Saudara berani menikah kan saudara ambil anaknya orang. Di keluarganya dia dipelihara loh saudaraku. Jangan setelah ikut saudara dia nggak bisa makan. Harus kerja. Saya tidak mengatakan ya ibu-ibu, bapak-bapaknya harus mencukupi semua kemauannya istri. Enggak loh ya. Tapi kebutuhan ya. Anak saudara perlu untuk sekolah loh saudaraku. Kan nggak mungkin toh anak dibiarkan nggak sekolah. Kerja. Harus kerja. Lindungi keluarga saudara. Secara jasmani, ketika keluarga saudara membutuhkan, lindungi mereka. Berdiri paling depan buat mereka. Itu sebabnya bapak-bapak dipanggil untuk menyelamatkan tubuh. Protect them. Tapi setelah itu saudaraku, boleh nggak saya ngomong ini? Halo ibu-ibu, istri-istri. Jangan pakai khotbah saya ini untuk menyerang suamimu ya. Nanti pulang saudara biasanya ke gereja nggak pernah nyatet, ini catatannya panjang saudara. Aduh, pulang langsung kasih listnya sama suami. No, kata Pastor Nita. No saudaraku, no. Kenapa saya menceritakan ini semua bapak-bapak? Saya berdiri untuk saudara kok. Izinkan istrimu mengetahui bahwa peranan seorang suami itu berat dan besar. Nggak gampang jadi pria ya saudaraku. Istri, kita tidak dipanggil jadi perongrong. Saudara dipanggil jadi penolong. Peranan suamimu berat loh, tugas tanggung jawab suamimu. Saya itu kemarin ketemu dengan beberapa orang pembicara kita yang sudah mempelajari jawaban mereka cuman kayak gini. Kok berat ya jadi pria keluarga Allah katanya saudara. Saya ketawa, itu bukan pria keluarga Allah saudaraku. Itu pria sesuai dengan Alkitab. Karena tahu berat. Bapak-bapak, halo. Yuk andalkan Tuhan yuk. Karena kalau enggak kita enggak bisa.
Buat sebagian dari saudara yang saudara berkata, ya ampun pastor, tahu gitu saya nggak nikah. Jangan saudaraku. Kok berat sekali pastor? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangankan saudara, Musa tuh pernah ngomong kok. Kita baca ya ayatnya ya. Musa tuh pernah ngomong. Musa ngomong apa? Bilangan yuk. Pemain musik sabar nggak apa-apa ya. Yuk kita buka ya. Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, saudaraku. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat 11, saudara, berkatalah Musa kepada Tuhan, ini Musa udah tidak kuat, saudara. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa itu. Musa sebagai kepala dari bangsa itu berteriak, saudara. Kenapa Tuhan? Kenapa kau bebankan semua tanggung jawab itu kepadaku? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Lihat kata-kata Musa, saudaraku. Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Saudara bisa ngerasain yang dirasain Musa, saudara? Akukah yang ngandung mereka? Akukah yang melahirkan semuanya? Kenapa aku terus? Kerja aku, memenuhi kebutuhan ini aku, tanggung jawab aku. Apa-apa nanti yang disalahkan aku. Bapak-bapak, andalkan Tuhan yuk. Saya tahu tugas saudara berat. Dan yang kedua, kalau di sini ada istri-istri dan anak-anak, support papamu. Berat tanggung jawab mereka. Besar. Sukses tidaknya keluarga ada di tangan seorang CEO keluarga. Istri, boleh saya bacakan ayatnya lagi? Itu sebabnya hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan membebankan tugas yang begitu besar kepada suamimu. Ayat itu bukan main-main loh saudaraku. Kenapa sampai Tuhan ngomong, tunduk sama suamimu? Kenapa? Karena dialah yang memegang peranan itu. Karena kalau kita sebagai istri kita nggak tunduk, nggak maju keluarga kita, saudara. Now it makes sense Bapak Ibu? Make sense ya? Kalau ada anak dan istri-istri, jangan lupa katakan terima kasih, peluk papamu. Peluk suamimu, katakan, Pak, thank you for being a good chief of the family. Pulang dari tempat ini anak-anak, engkau yang sudah lama gak bilang terima kasih sama papamu. Istri-istri kau yang sudah lama gak pernah meluk suamimu, ucapkan terima kasih karena mereka mengerjakan tugas yang besar. Pastor, bagaimana saya bisa mendukung imam saya, mendukung kepala keluarga saya? Yang pertama, saudara, doakan mereka. Istri doakan suami. Jangan terus diserang terus, saudaraku. Dia juga berusaha, mungkin dia nggak perfect, dia melakukan kesalahan, yes, tapi dia berusaha berdiri untuk keluarganya. Dia cari jalan. Tapi kalau saudara terus dinyanyiin terus, saudaraku. Pusing loh, saudara. Lama-lama gak pulang, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Bapak-bapak, halo. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya doakan mereka, saudara. Yang kedua, saudaraku, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, hormati papamu. Hormati suamimu. Apa? Kamu, suami, gak bisa apa-apa. No ya, jangan ya, ibu-ibu. Khotbah hari ini tidak dimaksudkan untuk menyerang suami.
Saya berdiri untuk saudara sebagai wanita, tapi saya berdiri juga bersama dengan bapak-bapak dan kaum pria di tempat ini. Saya tahu tugas saudara berat. Itu sebabnya sebagai seorang wanita, istri, hormati. Sepakat Bapak Ibu? Doa saya dari 1 bulan ini. Firman mengingatkan ya bapak-bapak, jangan lupa lalai tugas kita ya. Jangan ya, karena ternyata ketika kita nggak melakukan tugas kita, keluarga kita crumble down. Anak-anak kita jadi bingung, mau kemana dia nggak tahu. Mereka hancur. Tapi sebaliknya, berdiri buat keluargamu. Ambil tanggung jawab itu. Minta kekuatan dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Biarlah keluarga demi keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang bahagia. Keluarga bebas drama. Keluarga yang sekinah glory. Diberkati engkau saudaraku, sehat tubuhmu. Amin. Engkau yang saat ini sedang ada dalam keadaan yang sakit saudara. Dengan iman pegang di dadamu, katakan sehat tubuhku. Sehat tubuhku. Baik jiwamu saudaraku, kuat rohmu, Amin. panjang umurmu, Amin. untuk menceritakan segala perbuatan ajaib yang daripada Tuhan. Bahkan dalam kehidupanmu pulang dari tempat ini, bawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi saudaraku, kau yang diberkati. Dengan suaramu yang paling keras katakan, amin, amin.